Film dibuka dengan diperlihatkan sekelompok agen dari organisasi bernama The Union tengah menjalankan misi mengamankan sebuah komputer berisi data rahasia penting militer. Kelompok itu dipimpin oleh Faraday, sementara di luar ada Roxanne yang menjaga dan mengawasi mereka dari luar. Setelah mereka mendapatkan komputer yang mereka cari, beserta orang yang terlibat dengan komputer tersebut, mereka pun langsung bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Akan tetapi, mobil yang menjemput mereka tiba-tiba meledak, yang membuat mereka terpaksa harus pergi dengan berjalan kaki. Satu persatu dari mereka tertembak oleh sniper jitu yang entah dari mana datangnya, hingga menyisakan Faraday dan orang yang terlibat dengan komputer tersebut, yang pada akhirnya mereka berdua pun tertembak. Roxanne yang baru sampai ke tempat itu pun hanya bisa terdiam melihat sebuah mobil misterius mengambil komputer yang mereka bawa. Scene beralih ke seorang pria bernama Mike yang berprofesi sebagai petugas PLN. Pada malam harinya, Mike mentraktir teman kerjanya minum di sebuah bar. Tak lama, Mike kedatangan Roxanne, yang rupanya Roxanne merupakan teman lama Mike saat mereka masih kuliah dulu. Mereka berdua pun berbincang satu sama lain mengenang masa lalu mereka saat masih kuliah, hingga Roxanne mengajak Mike pergi ke suatu tempat. Yang dulu tempat itu, Mike pernah menyatakan cinta kepada Roxanne. Terbawa oleh suasana, mereka berdua pun kemudian menari bersama. Lalu tiba-tiba, Sorry, Mikey. ya, Roxanne menyuntik Mike dengan obat penenang hingga membuatnya pingsan. Saat terbangun, Mike mendapati dirinya berada di sebuah kamar hotel di kota London yang jauh dari tempat tinggalnya. Bingung mengapa ia berada di tempat tersebut, ia tiba-tiba dihampiri seorang pria bernama Tom yang memberikan Mike sebuah kunci mobil dan menyuruhnya menjadi sopir. Di jalan, Mike yang masih kebingungan lalu bertanya kepada Tom mengapa ia dibawa ke tempat ini. Tom pun menjelaskan jika ia membutuhkan Mike untuk bekerja di organisasi The Union sebagai agen mata-mata di sana, dikarenakan beberapa agen yang ia pekerjakan telah dihabisi di scene awal tadi. Dan mengapa Tom yang terpilih? Alasannya karena The Union hanya merekrut orang biasa yang tidak terlalu mencolok. Dan kebetulan Roxanne mengenal Mike, kandidat yang cocok dengan ciri-ciri yang disebutkan tadi. Singkatnya, Mike dibawa ke markas The Union. Di situ, Roxanne dan Tom menjelaskan kepada Mike mengenai Juliet Quinn, alias si pelelang, yang berencana menjual komputer berisi data rahasia militer yang bernama Intel. Juliet berencana menjual Intel tersebut ke pasar gelap dalam 2 minggu ke depan. Oleh sebab itu, Mike diperintahkan untuk melatih dirinya dalam kurun waktu 2 minggu tersebut. Mike lalu diperkenalkan seorang pria bernama Frank, spesialis fisik, yang akan melatihnya dalam hal bela diri. Namun sebelum memulai pelatihan, Tom mempersilahkan Mike untuk membuat keputusan apakah Mike mau menjadi agen dari The Union atau tidak. Selepas itu, Mike dan Roxanne berjalan keluar. Terlihat Mike nampak sedikit kesal terhadap Roxanne yang tiba-tiba membawanya ke dunia agen mata-mata. Yang jika The Union membutuhkan orang biasa, mengapa ia tak merekrut orang lain saja? Dan di situ Roxanne pun menjelaskan alasan mengapa ia memilihnya. Dulu waktu kuliah, Roxanne pernah melihat Mike yang saat itu merupakan seorang atlet All-Star berdiri di kotak kecil 1000 kaki di udara. Alih-alih panik, Mike justru malah bersikap tenang. Dan semenjak hari itu, Roxanne beranggapan jika Mike adalah orang yang dapat diandalkan. Di dalam perdebatan tersebut, pada akhirnya Roxanne memberikan Mike sebuah tiket penerbangan ke tempat tinggalnya. Jika Mike tidak mau ikut ke organisasi The Union, ia dapat kembali ke tempat tinggalnya. Sehabis itu, Mike menelpon ibunya untuk memberi kabar. Namun rupanya ibu Mike tahu jika ia sedang berada di London bersama Roxanne. Ia beranggapan jika Mike dan Roxanne tengah pacaran. Si ibu kemudian menitip pesan kepada Roxanne, lalu menutup teleponnya. Pada malam harinya, Mike kembali menemui Roxanne, dan ia tidak jadi kembali ke tempat tinggalnya. Singkatnya, Mike diajari beberapa keahlian, diantaranya bela diri boxing, menembak sasaran menggunakan sebuah pistol, memeriksa psikologinya. Tapi ini bukan termasuk keahlian. Mengemudi mobil melewati beberapa rintangan, dan terakhir melatih rasa percaya terhadap rekannya dengan berlari di atap gedung dengan mata tertutup. Setelah lulus dari semua pelatihan tersebut, Mike beserta timnya berkumpul untuk membahas misi yang akan dijalani mereka, yakni membeli Intel di pelelangan tertutup. Berbeda dengan pelelangan di pasar gelap, mereka bisa membelinya secara langsung dengan harga 5 juta dolar. Singkat cerita, Mike langsung menuju lokasi transaksi dengan diawasi Frank dan Athena yang menyamar sebagai petugas kebersihan, dan juga Roxanne yang mengawasinya dari atap gedung.
Tiba-tiba Mike dihampiri seorang pria suruhan Juliet alias si pelelang yang mengantarnya ke sebuah restoran. Di sana Mike mendapati sebuah handphone di bawah meja. Lalu tak lama ada telepon masuk. Ia pun mengangkatnya dan rupanya itu Juliet alias si pelelang I did a little digging into you, Mr. Weston. And? yang mengarahkannya ke sebuah toilet. Tak lama datang seorang pria bertubuh besar mengambil uang Mike. Selepas itu Juliet memberitahu Mike jika handphone yang ia bawa untuk teleponan dengannya merupakan intel yang ia beli. Menganggap jika misinya telah berhasil, Mike kemudian keluar dari restoran tersebut. Namun tiba-tiba ia nampak ada organisasi selain The Union yang hendak mencuri intel dari Mike. Terjadilah kejar-kejaran antara mereka hingga pergelutan pun tak terelakkan. Terlihat Mike nampak kewalahan menghadapi seorang wanita yang menyerangnya. Dalam pergelutan tersebut, Mike tanpa sengaja menjatuhkan handphonenya ke dalam wastafel. Tak lama muncul Roxanne yang membantu Mike mengalahkan wanita itu. Pada akhirnya Mike dan timnya berhasil selamat. Tapi sayangnya handphone yang berisi intel data penting mereka rusak dikarenakan jatuh ke dalam wastafel tadi. Alhasil misi yang mereka kerjakan telah dianggap gagal. Salah satu anggota tim yang bernama Mandor pun curiga kalau di dalam timnya terdapat seorang pengkhianat yang telah membocorkan tentang misi mereka. Namun di situ Tom tak mau mempercayai pernyataan tersebut karena ia sangat yakin jika timnya tak mungkin melakukan pengkhianatan. Dalam pembicaraan tersebut, Roxanne terpikirkan suatu ide mengapa mereka tidak mencuri intel dari organisasi lain sama seperti yang mereka lakukan terhadap The Union. Yang di sini diketahui selain The Union terdapat 5 organisasi lainnya yang juga mengincar intel dan masing-masing dari organisasi tersebut mempunyai satu intel. Beberapa saat kemudian terlihat Mike mengunjungi sebuah bar. Dari raut wajahnya terlihat Mike nampak merasa bersalah sebab misinya gagal dikarenakan kecerobohannya. Roxanne yang juga berada di tempat itu mencoba menghibur Mike dengan mengatakan jika itu bukanlah kesalahan Mike. Keesokannya mereka semua kembali berkumpul untuk membahas misi selanjutnya, yaitu mencuri intel dari salah satu dari 5 organisasi, yakni Korea Utara. Tanpa berlama-lama mereka semua langsung menjalankan misi itu. Mike dan yang lainnya mengendap-endap masuk ke sebuah rumah, sementara Athena mengawasi mereka lewat komputer yang berada di mobil. Mike dan yang lainnya menghabisi satu persatu orang yang berada di rumah tersebut. Hingga pada akhirnya mereka mendapatkan intel yang mereka cari. Akan tetapi saat mereka kembali, mereka mendapati Athena telah dihabisi oleh seseorang. Di situ terdapat sebuah foto kota London yang ditinggalkan oleh orang yang menghabisi Athena. Lalu tiba-tiba ya, markas The Union telah dibom oleh orang tak dikenal. Tapi untungnya Tom, bos mereka, selamat dari kejadian tersebut. Keesokannya Mike dan Roxanne pergi ke stasiun kereta bawah tanah, markas baru The Union. Mereka semua kembali berkumpul untuk misi baru. Dikarenakan 2 minggu telah lewat, yang artinya hari itu terjadi pelelangan di pasar gelap. Mereka pun ditugaskan untuk menangkap Juliet serta mengambil intelnya saat pelelangan berlangsung. Dan di situ juga ada CIA yang membantu mereka mendanai misi tersebut. Tanpa basa-basi, Mike dan Roxanne langsung pergi menuju tempat pelelangan. Dengan dibantu Mandor yang melacak lokasi tempat tersebut, akhirnya Mike dan Roxanne berhasil sampai ke tempat pelelangan. Dan inilah sosok Juliet Quinn alias si pelelang yang menjadi dalang penjualan intel selama ini. Di situ Juliet yang tertangkap basah pun dipaksa untuk menyerahkan intelnya kepada mereka. Alih-alih panik, Juliet malah justru bersikap tenang, lalu dengan santainya mengarahkan Mike dan Roxanne ke rumahnya, yang kemudian Juliet memberikan intelnya secara cuma-cuma. Tak lama mereka bertiga kedatangan tamu tak diundang. Rupanya orang itu ialah Faraday, agen The Union sekaligus mantan suami dari Roxanne, yang dikira mati di scene awal tadi. Ternyata ia masih hidup. Di situ Faraday tiba-tiba mengatakan jika di organisasi The Union ada seorang pengkhianat, yaitu Tom. Tom Brennan. No. Awalnya Roxanne dan Mike tak mempercayai perkataan Faraday. Namun ketika Faraday mengatakan jika alasan Tom bekerja sama dengan CIA yaitu untuk mendapatkan intel dikarenakan di dalam intel tersebut berisi informasi mengenai dirinya yang hendak ditutupi dari publik. Mereka pun mempercayai perkataan Faraday. Faraday lalu menyuruh mereka berdua untuk menemuinya di jembatan esok harinya. Selepas itu, Mike dan Roxanne pergi dari tempat itu, meninggalkan Faraday dan Juliet. Di dalam perjalanan nampak Mike dan Roxanne lagi-lagi bertengkar soal Roxanne yang ternyata sudah memiliki suami. Mereka pun berpisah di tengah jalan.
Mike mengunjungi sebuah bar. Di situ Mike menelpon teman kerjanya yang berada di kota Jersey. Terlihat temannya nampak khawatir dengan kondisi Mike. Salah satu temannya yang bernama Ronnie pun berpesan kepada Mike agar ia datang ke acara pernikahannya untuk menjadi pendampingnya. Keesokannya Mike dan Roxanne pergi ke jembatan yang menjadi titik pertemuannya dengan Faraday. Akan tetapi Faraday tak kunjung datang dan malah hanya berbicara dengan mereka melalui telepon. Di situ Faraday mengungkapkan jika Tom bukanlah pengkhianat melainkan dirinya. Apa yang ia katakan semalam rupanya merupakan cerita yang dibuat-buat. Intel yang mereka bawa saat itu merupakan intel palsu yang telah ditukar Juliet secara diam-diam. Ya rupanya Juliet merupakan partner dari Faraday. Tak lama datang pasukan CIA yang mengepung mereka, yang beranggapan jika Mike dan Roxanne telah berkhianat dari organisasi The Union. Sehingga untuk sementara waktu, Mike dan Roxanne dapat kabur dari kejaran CIA. Sekarang mereka berencana untuk menangkap Faraday melalui pelacak yang diam-diam dipasang Roxanne ke badan Faraday. Mike kemudian menelpon kenalannya yang bekerja di bandara untuk meminta bantuannya untuk menyelundupkan ia dan Roxanne dalam penerbangan ke Istria. Singkatnya, Mike dan Roxanne telah sampai ke Istria. Mereka kemudian mencuri salah satu mobil di bandara, lalu bergegas pergi ke tempat Faraday. Di sisi lain, Faraday dan Julia terlihat sedang melakukan transaksi jual-beli dengan sekelompok mafia. Dan tak lama muncul Roxanne yang menyapa mereka semua. Bos mafia yang tak mau terlibat dengan urusan personal antara Roxanne dan Faraday pun memutuskan untuk pergi. Lalu tiba-tiba Roxanne melempar intel tersebut kepada Mike hingga membuat bos mafia itu menyuruh anak buahnya untuk mengejarnya. Sementara itu, di sisi lain, Roxanne tengah berhadapan dengan Faraday. Juliet yang tak mau ikut campur kemudian pergi dari tempat itu bersama dengan para anak buahnya. Yang hal itu membuat Faraday memutuskan kabur dari Roxanne. Kembali ke Mike yang masih dikejar oleh anak buah dari bos mafia. Terlihat Mike nampak kewalahan menghadapi mereka seorang diri. Tapi untungnya Roxanne datang untuk membantunya. Merasa situasi telah aman, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan Faraday yang langsung menyandra Roxanne dan memaksa Mike untuk menyerahkan intel itu kepadanya. Tapi tak lama muncul bos mafia yang mengejar Mike, sehingga Mike pun akhirnya tertabrak mobil yang membuatnya masuk ke dalam bagasi mobil. Ketika bos mafia itu hendak mengambil intel yang terjatuh di jalan, muncul Faraday dengan menghindari mobil mengambil intel tersebut. Disusul Roxanne yang mengejarnya. Si bos mafia yang tak mau tinggal diam kemudian ikut mengejar Faraday menggunakan mobil yang di dalamnya ada Mike yang tengah terjebak di bagasi. Terjadilah kejar-kejaran antara mereka. Mike yang akhirnya berhasil keluar dari bagasi kemudian menyerang bos mafia hingga membuatnya terjatuh. Mereka bertiga lalu melanjutkan kebut-kebutan di jalan. Karena mobil yang dikendarai Mike kalah spek dengan mobil yang dikendarai Faraday, hal itu membuat mobil Mike terpental jatuh ke jurang. Tapi untungnya Mike sempat lompat dari mobil sebelum mobil tersebut jatuh ke jurang. Mike dan Roxanne kemudian kembali mengejar Faraday. Singkatnya, Faraday yang telah terpojok kemudian mencoba membujuk Roxanne untuk ikut bersamanya. Namun karena Roxanne menolak, ia pun berniat untuk menembaknya. Dan Roxanne terlebih dahulu menembak Faraday, sehingga akhirnya mereka mendapatkan intel yang mereka cari. Beberapa waktu kemudian terlihat Mike mendatangi ke acara pernikahan temannya yaitu Ronnie sebagai pendampingnya. Dan film pun ditutup dengan diperlihatkan Mike dan Roxanne dihampiri Tom yang memberi mereka misi baru. Tamat.